kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Jumat yang kami hormati, izinkanlah kami dari DKM Fisabilillah akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami menghimbau kepada jemaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon kepada jemaah yang membawa HP atau alat elektronik agar dapat di-silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan kami juga menghimbau agar tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Yang kedua, petugas Jumat pada hari ini, Jumat 14 Juli 2023, Imam Khatib Ustadz Adidi Abu Fakih MPDI, Muazin Bapak Hardi, dan waktu Jumat pada hari ini pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-iman wal islam wa alafa baina qulubil mu'minina ikhwana wa nazalathum sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa dzakarallahu fi ma 'indah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyil karim, nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa ansari wa junudih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah fa'alamu annallaha 'azizun hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullahi amma ba'du. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan kita begitu banyak curahan kasih sayang dan nikmatnya. Wabil khusus tentunya nikmat iman, juga nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-Nya dan atas izinnya lah kita masih mampu mendatangi rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita aturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat ini juga tercurah kepada seluruh keluarganya, kepada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya, yang insyaallah mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir saat ini merupakan bagian daripada umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, khatib senantiasa berpesan, berwasiat buat kita semua yang hadir di tempat ini, wabil khusus tentunya buat khatib pribadi, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam pengertian berusaha dan berupaya menjalankan segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita laksanakan, serta berusaha dan berupaya menjauhi segala apa yang Allah dan Rasulnya larang untuk kita kerjakan. Maka seyogianya lah hanya kepada Allah saja kita berharap dan berdoa agar mudah-mudahan di sisa umur kita yang singkat di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menetapkan nilai takwa dalam diri kita, sehingga nantinya kita bisa mati dengan membawa ketakwaan, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang lain yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang nikmat. Berkali-kali Allah sebutkan tentang nikmat, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, sekalipun kalian ahli matematika, jago dalam masalah menghitung, maka Allah tantang setiap kita, adakah di antara kalian yang mampu menghitung nikmat Allah? Sehingga Allah mengatakan la tuhsuha. Tidak akan ada yang pernah mampu menghitung nikmat Allah yang begitu besar, nikmat Allah yang begitu banyak, nikmat Allah yang begitu berlimpah, sehingga Allah sampai menantang di antara kalian, adakah di antara kalian yang mampu menghitung nikmat Allah? Maka niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang mampu menghitung begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah berikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyaknya nikmat Allah sehingga tidak mampu kita menghitungnya. Dari begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak menuntut agar kita membayar setiap nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Andaikan Allah menuntut itu semua, maka niscaya percayalah tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memiliki harta. Semuanya habis hanya untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah tidak menuntut atas nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Allah hanya minta satu hal, Allah hanya menuntut satu hal dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia dengan segala banyak nikmatnya, dengan segala macam karunia-Nya. Allah hanya minta kepada kita illa liya'budun, kecuali kalian semua membalas nikmat tadi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah lebih menegaskan lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kamu kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama yang lurus, agama yang senantiasa Allah ridhoi, agama yang sesuai dengan koridor Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat terbesar yang memang patut kita syukuri, yang patut kita senantiasa rasakan adalah di mana Allah memberikan kepada kita yang namanya nikmat dalam beragama. Nikmat dalam menjalankannya, nikmat dalam merasakannya. Dan orang-orang yang senantiasa merasakan, menikmati tuntunan agama, mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, "Faman kana yuridullaha bi khairin yufaqihu fiddin." Maka barang siapa di antara kalian yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, Allah ingin memberikan kebaikan buat kalian, bukanlah dengan cara diberikan harta yang berlimpah, bukanlah diberikan dengan rumah yang mewah, bukanlah kemudian diberikan kendaraan-kendaraan yang luar biasa hebatnya, tetapi ketika kalian merasakan satu nikmat Allah ini, inilah orang-orang Allah berikan kebaikan dalam dirinya, yufaqihu fiddin, Allah berikan dalam dirinya pemahaman tentang agama. Maka siapapun mereka yang mampu memahami nilai-nilai agama dan mampu menjalankannya, merekalah sesungguhnya orang-orang yang diberikan kebaikan, bukan hanya kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan di akhirat. Apalagi saat ini begitu banyak ajaran-ajaran, begitu banyak aliran-aliran yang mereka mengatasnamakan agama, tetapi sesungguhnya mereka jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama itu sendiri. Bahkan mereka berani menantang, mereka berani melawan sesuatu yang jelas-jelas Allah dan Rasulnya tuntun buat kita, dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran merupakan perkataan Rasul, bukan perkataan Allah. Sehingga dalam sebuah kalimat mereka tidak mengatakan qala Allah, tapi mereka mengatakan qala Rasul fil Qur'anil Karim. Seakan-akan mereka membenarkan bahwa perkataan Rasul adalah Al-Quran. Walaupun satu saat Aisyah pernah ditanya, ma huwa khuluqu Rasulullah, apakah akhlak Rasul? Maka Aisyah mengatakan, khuluqu Rasul Qur'anul Karim. Kalau kau ingin melihat akhlaknya Rasul, lihatlah Al-Quran. Tapi bukan berarti Al-Quran merupakan perkataannya Rasulullah. Inilah hikmahnya. Rasulullah Al-Ummi, tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Allah jadikan beliau tidak bisa baca tulis. Ini membuktikan Quran bukanlah buatan Rasulullah. Tapi di saat ini begitu banyak fitnah, begitu banyak yang namanya ajaran-ajaran aliran yang kemudian menyimpang dari ajaran agama. Oleh karenanya orang yang mampu memahami agama dengan baik, mampu mengamalkannya, mereka lah orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu untuk menjalankan ajaran agama tidaklah seperti mudah membalikan tangan. Akan ada ujian, akan ada cobaan, akan ada yang namanya halangan dan rintangan. Oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Jailani beliau pernah mengatakan ada 4 faktor yang bisa menyebabkan hilangnya agama seseorang. Walaupun mungkin KTP-nya masih beragama, walaupun sepintas kelihatannya dia mengatakan saya masih memiliki agama, tapi ternyata ada 4 faktor yang bisa menyebabkan hilangnya agama seseorang. Walaupun secara identitas masih ada dia beragama, tapi di mata Allah, dalam pandangan Allah, sesungguhnya orang ini sudah kehilangan agamanya. Maka Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan ada 4 faktor yang bisa menyebabkan hilangnya agama seseorang. Apa kata beliau? Yang pertama yang bisa menyebabkan hilangnya agama seseorang, antum ta'maluna ma la ta'lamun. Kau mengerjakan sesuatu yang kau nggak tahu ilmunya. Kau mengerjakan sesuatu yang kau nggak tahu dalilnya. Kau nggak tahu apa yang menjadikan dia disuruh atau tidak. Apakah dia merupakan perintah Allah dan juga Rasulnya ataukah bukan. Tapi banyak di antara kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Makanya oleh karena kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Isra di surat 17 itu sampai Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilman inna sam'a wal basar wal fuad innahu kana anhu mas'ulah. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang kalian enggak tahu ilmunya. Kau enggak tahu dalilnya, kau enggak ngerti dari mana asal usulnya. Karena sesungguhnya matamu, penglihatanmu, pendengaranmu, wal fuad, bahkan hatimu, ketika kau cenderung mengikutinya, kau cenderung untuk mengajarkannya, padahal kau nggak tahu ilmunya, innahu kana anhu mas'ula, Allah akan minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penyebab pertama hilangnya agama seseorang, karena kau menjalankan, kau mengerjakan sesuatu yang kau nggak tahu ilmunya, sehingga apa yang kau kerjakan semua bisa jadi bukan diterima, bahkan tertolak, bahkan bisa jadi kau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kau kerjakan justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, man amila amalan laisa lahu minna fahuwa raddun. Maka siapa yang beramal, yang amal tadi tidak pernah kami contohkan, tidak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis Nabi, bahkan enggak pernah juga dituntun oleh ulama-ulama kita, maka siapa yang mengerjakan amal seperti ini, fahuwa raddun, maka amal tadi tertolak, bahkan bisa jadi amal tadi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang kedua yang menyebabkan hilangnya agama seseorang, selain yang pertama dia mengajarkan atau dia mengamalkan yang dia enggak tahu ilmunya, kebalikannya yang kedua, antum la ta'maluna ma ya'malun. Kau tidak mau mengerjakan sesuatu yang kau tahu ilmunya. Sudah jelas-jelas Allah perintahkan kalian sholat, tapi kalian nggak mengerjakan sholat. Sudah jelas-jelas Allah perintahkan kalian berzakat, tapi kalian nggak mau menunaikan zakat. Sudah jelas-jelas Allah perintahkan kalian melaksanakan ibadah puasa, tapi kau dengan tegas, bahkan kau begitu luar biasa meninggalkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Banyak di antara kita justru sebaliknya, dia tidak mau mengerjakan yang sudah jelas-jelas ada tuntunannya, termaktub dalam Quran, tertulis dalam hadis-hadis Nabi, bahkan diajarkan ulama-ulama kita, malah justru dia tidak mau mengerjakannya. Dan ini banyak di antara kita orang yang terbalik seperti ini. Dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya, bahkan dia tahu itu menjadi kewajibannya, tapi justru dia tinggalkan. Malah sebaliknya, dia mengerjakan sesuatu yang dia nggak tahu ilmunya, yang dia nggak tahu dari mana asalnya, yang dia tahu malah dia nggak kerjakan. Maka begitu banyak di antara kita memiliki identitas muslim, tapi apa yang diajarkan dalam Islam nggak pernah dia kerjakan. Padahal dia tahu sholat itu wajib, dia tahu menunaikan zakat itu wajib, dia tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi begitu gampangnya dia tinggalkan itu semua. Sehingga satu saat pernah Hasan Al-Basri dalam sebuah nasihatnya, beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya, ma ra'yukum an khafifi hadhihi dunya, menurut kalian apa yang paling ringan di muka bumi ini? Ada yang mengatakan udara, ada yang mengatakan angin, tapi beliau mengatakan an akhafifi fi hadhihi dunya tarkus shalah. Yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena begitu banyak di antara kita begitu gampang meninggalkan sholat dengan alasan-alasan dunia, dengan alasan-alasan yang sesungguhnya tidak akan pernah diterima dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Banyak di antara kita, kenapa enggak sholat? Karena kerja mencari rezeki, tapi dia tinggalkan yang menyuruh dia, yang memberikan dia rezeki, malah dia tidak ikuti perintahnya. Banyak di antara kita berdalih sesuatu yang justru menjauhkan dia dari Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan hilangnya agama seseorang, antum la tabhasuna ma la ta'lamun. Kau tidak mau mencari tahu apa yang kau enggak tahu. Kau enggak berusaha cari tahu apa yang enggak tahu, dan kau merasa seakan-akan itu dia tahu, tapi sesungguhnya dia tidak tahu. Banyak di antara kita berdalih dengan sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Banyak di antara kita yang bekerja, berjalan, belajar, bahkan mengerjakan satu amal yang semuanya landasannya kita tidak pahami. Sehingga kemudian banyak di antara kita tersesat, yang bahkan kemudian menyesatkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ketiga yang menyebabkan hilangnya agama seseorang, kalian nggak berusaha mencari tahu apa yang kalian nggak tahu. Padahal jelas-jelas Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Para ulama, para asatid, para habaib, para masyayikh, orang-orang yang mengerti tentang Islam, mengerti tentang agama. Bertanyalah kepada mereka, in kuntum la ta'lamun. Kalau kau nggak tahu, maka ini perintah yang wajib, bahkan lebih wajib daripada yang wajib. Kalau sholat hukumnya wajib, menuntut ilmu lebih wajib hukumnya. Kalau puasa itu wajib, nuntut ilmu lebih wajib. Bahkan hadis mengatakan thalabil ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalimat faridah isim tafdil, di atasnya yang wajib. Menuntut ilmu lebih wajib daripada yang wajib bagi seorang yang beriman. Maka banyak di antara kita sholat, tapi sholatnya tertolak. Banyak di antara kita puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena ibadahnya semua tidak dilandasi dengan ilmu. Maka oleh karenanya mencari tahu dengan apa yang kita tidak tahu merupakan kewajiban. Dan ini yang menyebabkan hilangnya agama seseorang, karena banyak di antara kita tidak berusaha mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir, faktor yang menyebabkan hilangnya agama seseorang, antarghibunan nas antakmaluna syai'an. Kau tidak mau berusaha mengikuti, bahkan kau membenci orang-orang yang mengajarkan kepada kamu kebaikan. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita melihat ada ormas-ormas yang membubarkan pengajian. Mereka suka banget mengadu domba, memfitnah salah satu hal dengan hal yang lain. Mereka selalu menggesek perbedaan pendapat. Mereka selalu seakan-akan menjadikan perbedaan pendapat adalah sebuah permusuhan. Padahal di zaman Rasulullah, ketika masuk zaman sahabat sudah mulai terjadi perbedaan. Tapi kebanyakan di antara para sahabat, kebanyakan di antara para ulama, ketika terjadi perbedaan, mereka selalu mengatakan perbedaan merupakan sunatullah.
Perbedaan merupakan hal yang wajar. Yang tidak wajar apabila ketika terjadi perbedaan justru menyebabkan keretakan, permusuhan, pertikaian, bahkan terjadi pembunuhan hanya gara-gara terjadi perbedaan di antara kita. Maka ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat Islam ini akan lemah ketika mereka saling menghujat, mereka saling menista, mereka saling menjatuhkan hanya karena perbedaan yang bukan prinsipal. Hanya hal yang bersifat fikih, sedangkan fikih itu bersifat furu'iyah, bercabang-cabang, begitu banyak pendapat. Tidak bisa hanya menandalkan satu pendapat kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Kecuali masalah akidah, tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau berbicara ilmu fikih, begitu banyak cabang sehingga kemudian kita tidak bisa menyatakan diri kita paling benar, sampai kemudian kita mengatakan orang lain salah. Maka ingatlah, iblis tidak akan pernah membiarkan orang mencari kebenaran, tapi iblis akan berusaha menjadikan orang merasa dirinya paling benar. Dia tidak akan berusaha, dia tidak akan pernah mau menginginkan manusia mencari kebenaran, tapi iblis akan menjadikan manusia merasakan orang itu merasa dirinya paling benar. Maka kalau sudah seperti ini hikmah kenapa ketika Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, bukanlah Ismail yang disembelih, tapi Allah yakinkan kepada Ibrahim, sesungguhnya yang diperintahkan adalah menyembelih sesuatu yang kau merasa diri itu adalah milikmu. Ismail adalah titipan, harta merupakan titipan. Allah minta saat itu bukti. Allah mengajarkan kepada Ibrahim, kau harus mengalahkan egomu, kau harus merasa apa yang Allah berikan kepadamu adalah sebuah titipan, bukan milikmu selamanya. Begitu juga Ismail. Maka yang dibunuh bukanlah Ismail, tapi yang dibunuh sifat ingin memiliki daripada Nabi Allah Ibrahim. Walaupun ratusan tahun, di usia 100 tahun beliau baru memiliki anak, tapi di usia 7 tahun disuruh menyembelih anaknya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi inilah hikmahnya. Maka oleh karenanya kemudian hal yang menyebabkan hilangnya agama seseorang, banyak diantara kita justru memusuhi ulama-ulama kita, membenci guru-guru kita dengan alasan nggak sependapat, nggak satu fikih, nggak satu mazhab. Ini menyebabkan banyak diantara kita kehilangan agama kita karena merasa diri paling benar. Dan inilah yang kemudian dicintai iblis. Tapi justru iblis membenci orang yang mencari kebenaran, bukan orang yang merasa dirinya paling benar. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, menjadi penyemangat buat kita semua agar lebih mawas diri dan memanfaatkan agama dalam diri kita, sehingga nantinya agama ini bisa menuntun kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan dengan agama ini mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyil karim nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah amma ba'du. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita, keinginan kita senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan bagi mereka, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan, Allah panjangkan dalam amal ibadahnya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan mereka penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah gantikan kesabarannya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan bagi kita yang masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga bangsa kita, agar mudah-mudahan Allah jadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Dan bagi saudara kita yang sedang dalam kondisi melaksanakan haji, mudah-mudahan yang saat ini sedang
pulang ke tanah air. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka dalam kondisi sehat walafiat, dan Allah jadikan mereka haji yang mabrur, haji yang senantiasa Allah terima, dan haji yang bisa mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radin kulli sahabati rasul ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka fi kulli amalina maqbulah wa nas'aluka fi kulli umurina nafi'ah wa nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal du'a qiyamana wa ruku'ana wa salatana wa siyamana wa sujudana wa kulli amalina wa tukaffir anhu sayi'atina wa adkhilna jannatuka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim wa sattar rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufufakum baina tasbitu sufu min tamami shalah. Lurus dan dirapatkan suf. Salli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.